Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembuatan proyek aplikasi penggajian karyawan dengan menggunakan visualbasic.net. Jadi di video tutorial sebelumnya itu saya sudah membahas bagaimana cara mendesain form interface dari data jabatan ya, dan bagaimana cara membuat function untuk memanggil data atau menampilkan data dari database ke data grid view ya. Jadi kalau kita lihat di form data jabatan, yaitu kita sudah mengkoneksikan ya antara database dengan form data jabatan, sehingga di sini field dari tabel jabatan yang ada di database itu sudah tampil di dalam data grid view pada form data jabatan di visualbasic.net. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas pada tutorial kali ini yaitu bagaimana melanjutkan untuk pembuatan listing simpan, listing edit, hapus, reset, dan pencarian ya. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat satu function untuk mengosongkan teks ya. Nah, itu nanti function kita gunakan sebagai perintah reset. Nah, jadi tombol reset yang ada di sini yaitu berfungsi sebagai kontrol untuk mengosongkan teks kembali ya, agar text box yang ada di dalam form data jabatan ini siap untuk diisi kembali. Oke, jadi kita masuk di pembuatan listing atau coding ya. Kita double klik formnya. Nah, kita masuk di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, inilah yang saya sudah buat sebelumnya di tutorialnya. Kalau teman-teman belum lihat, silahkan tonton. Linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. Oke. Jadi di sini saya akan membuat satu sub atau function. Namanya adalah sub clear text ya. Jadi dimana function ini untuk mengosongkan text box ya. Nah, kita panggil. Sini ada text ID titik text sama dengan kutip 2 kali. Kita lanjut, teks nama titik text sama dengan kutip 2 kali. Teks gapok titik teks sama dengan kutip 2 kali. Dan yang terakhir yaitu teks tunjangan jabatan titik teks sama dengan kutip 2 kali. Nah, ini adalah satu function untuk mengosongkan text box. Nah, setelah kita membuat satu function ini, kembali kepada desain formnya. Nah, sekarang kita masuk di tombol reset. Kita double klik. Nah, di sini kita diarahkan pada tombol reset atau button reset ini. Nah, perintahnya di dalam button reset itu tinggal kita memanggil function yang kita buat sebelumnya, yaitu clear text. Titik call clear text. Lalu di sini kita tambahkan text ID titik fokus ya. Agar setelah mengosongkan teks, maka set fokusnya kembali kepada text box ID. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita jalankan. Saya mau coba untuk mengisi text box. Contoh ID jabatan, saya tulis J001, nama jabatannya. Di sini adalah staff. Lalu gaji pokok contoh 2 juta, tunjangannya adalah 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya menekan atau mengklik tombol reset ini, yang saya inginkan berarti harus text box ini kita reset atau kita kosongkan kembali. Oke, coba kita klik. Nah, di sini maka text box ini kembali kosong dan set fokusnya itu secara otomatis berada di text ID. Nah, seperti itu ya.
logika dari pembuatan coding ataupun listing yang kita buat di tombol reset tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut di pembuatan listing simpan ya, pembuatan listing simpan. Nah, untuk pembuatan listing simpan ini itu sebenarnya sama logikanya atau strukturnya di pembuatan simpan yang ada pada form karyawan yang saya buat sebelumnya ya. Nah, cara untuk memberikan listing pada tombol simpan ini yaitu kita klik 2 kali lalu kita diarahkan kepada button simpan ya. Di sini kalau teman-teman lihat itu di event klik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan coding untuk listing simpan. Nah, untuk lebih cepatnya kita akan copy yang ada di form karyawan ya. Ini listing simpan. Saya akan copy sampai di end sub ya, di atasnya end sub. Lalu saya paste di tombol simpan yang ada di form jabatan ya. Jadi saya akan paste di sini. Nah, tinggal kita edit karena struktur logikanya itu sama ya. Bagaimana kita menginput data di form lalu kita akan menyimpan ke dalam database kita. Nah, di sini tinggal kita edit sesuaikan dengan yang ada di form data jabatan ya. Nah, di sini ID jabatan. Lalu di sini yaitu tabel jabatan yang kita panggil ya. Where ID jabatan gitu. Nah, ini yang ada di dalam berarti kita rubah jadi text ID ya, sesuai dengan nama teks yang ada di form jabatan kita. Nah, ini adalah tabel karyawan, kita ganti menjadi tabel jabatan. Di sini kita rubah pesannya jadi ID jabatan sudah ada ya. Jadi ini untuk validasi. Oke. Nah, disinilah proses untuk menyimpan atau menginsert data ke dalam tabel. Berarti di sini harus tabel jabatan. Nah, lalu dalam kurung itu fill-fill yang ada di dalam tabel jabatan. Oke, kita lihat di database. Nah, di sini dalam tabel jabatan itu ada 4 ID, ada 4 field ya. Ada ID, nama, gapok, dan tunjangan jabatan. Oke. Di sini ada ID jabatan, nama jabatan yang kedua ya. Nah, untuk lebih cepatnya kita copy. Lalu kita paste di sini. Selanjutnya gapok. Nah, yang terakhir yaitu tunjangan jabatan. Ya, kita copy paste dari tabel yang di dalam database kita. Saya copy paste seperti ini agar lebih cepat dan penulisannya itu lebih meyakinkan supaya kita tidak salah ketik penulisan, karena ini harus sama persis dengan yang ada di tabel pada database kita. Oke, nah di sini value itu teks yang kita inginkan dari isi yang kita simpan ke dalam tabel sesuai dengan field ya. Yang pertama yaitu teks ID. Ya, lalu teks nama di sini adalah teks gapok, dan yang terakhir yaitu teks tunjangan jabatan. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini sudah perintah untuk insert datanya ke dalam tabel jabatan. Lalu ini kita ganti jadi tabel jabatan. Nah, seterusnya kita ganti yang terakhir yaitu set fokusnya berada di teks ID jabatan. Oke. Nah, jadi
kalau teman-teman lihat dari perintah simpan ini, yang pertama itu blok fungsi yang ada di sini, yaitu adalah untuk memvalidasi ketika teks ID masih kosong. Terus yang di bawahnya ini adalah memvalidasi ketika ID jabatan yang kita input itu sama ya. Jadi untuk menghindari duplikat primary key. Nah, setelahnya itu baru lanjut untuk menyimpan atau menginsert data ke dalam tabel yang ada di dalam database kita, yaitu insert, lalu di sini menampilkan kembali atau merefresh kembali data dari database ke data grid view yang ada di dalam form kita. Oke. Nah, inilah perintah simpan pada form jabatan. Saya akan jalankan lagi untuk menguji coba dari tombol simpan ini. Oke, saya input data. Oke, jadi setelah saya menginput data, saya akan klik tombol simpan untuk menyimpan data. Nah, di sini ada pesan data tersimpan. Saya klik OK. Nah, di sini maka secara otomatis akan ditampilkan data yang kita simpan tadi ya. Jadi inilah perintahnya untuk merefresh atau meload data kembali. Oke, berarti tombol simpan yang saya buatkan listing ataupun codingnya tadi itu sudah berhasil untuk menyimpan data. Oke, jadi sudah ada dua tombol yang kita buatkan listing atau perintahnya, yaitu tombol simpan dan tombol reset. Oke, nah selanjutnya yaitu listing ataupun perintah pencarian data. Nah, sebelum masuk di edit ataupun hapus, yang harus kita lakukan dulu yaitu melakukan pencarian data. Nah, di sini sudah ada saya siapkan text box sebagai teks pencarian data berdasarkan karakter tertentu ya. Nah, gitu. Nah, kita lanjut di pencarian data ini. Ada dua event yang kita gunakan, yaitu event change dan event keypress ya. Kita double klik. Nah, yang pertama itu di change. Nah, sebenarnya perintahnya ini sudah ada juga di form karyawan, prosesnya sama, metodenya sama, jadi kita copy paste saja. Nah, di sini saya copy yang pertama di perintah change ya. Nah, lalu saya paste di sini. Nah, oke. Nah, setelah itu saya edit sesuai dengan nama tabelnya, where ID jabatan. Lalu di sini teks cari saya rubah jadi nama teksnya itu teks 5 ya. Nah, di sini juga text box 5 ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita harus rubah juga sesuai dengan nama tabelnya, tabel jabatan. Nah, ini sudah di event change ya. Text box 5, text event change. Nah, selanjutnya kita masuk di event keypress. Nah, di sini untuk memilih atau merubah eventnya, yaitu masuk di event keypress. Nah, ini sudah terbentuk satu event, yaitu event keypress. Selanjutnya kita copy paste lagi perintahnya yang ada di form karyawan, yaitu teks cari keypress. Nah, isinya kita copy paste ya. Nah, ini kita copy paste agar lebih cepat karena proses ataupun metodenya sama. Di sini tinggal kita ganti lagi. Nah, kalau kita lihat ini kita ambil kita ganti yang ini. Oke, nah selanjutnya yang ini kita harus rubah ya teks ID, lalu teks nama dan
teks gapok. Terus ini yang terakhir adalah teks tunjangan jabatan, dan yang terakhir ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita rubah sesuai dengan nama tabelnya, jabatan. Dan ini kita ganti jadi text box 5. Iya. Nah, gini ya. Nah, inilah perintah untuk pencarian. Oke, saya akan jalankan lagi untuk menguji coba sistem pencarian yang saya sudah buat. Oke, pertama saya input lagi data. Oke, saya simpan lagi. Nah, maka di sini sudah ada dua data, yaitu staff dan sekretaris. Oke, coba. Nah, ketika saya mau melakukan pencarian data, di sini saya bisa melakukan pencarian berdasarkan ID dan berdasarkan nama. Ya, contoh saya melakukan pencarian berdasarkan ID, saya tulis saja ID-nya, yaitu contoh J001 ya. Maka yang ditampilkan di list di data grid view yaitu hanya ID jabatan yang J001. Oke. Nah, atau bisa saya juga melakukan pencarian berdasarkan nama jabatan, contoh sekretaris. Nah, gini. Jadi yang ditampilkan hanya jabatan sekretaris gitu. Oke, jadi itulah perintah pencarian data berdasarkan karakter di visualbasic.net ya. Ini saya melakukan pencarian data berdasarkan event chain dan keypress ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah edit dan hapus. Nah, ini kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya.